Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Lukman Arif Wahab dari eh, PJ Akademik Fisika di tutorial Asinkron Fisika. Kali ini kita akan membahas soal elektrostatika, terutama untuk gaya dan medan listrik. Pertama-tama, sebelum membicarakan soal gaya dan medan listrik, kita harus mengetahui dulu muatan listrik itu apa. Nah, untuk definisi muatan listrik sendiri itu yang biasa diketahui orang-orang itu adalah yang pertama ukuran kuantitas kelistrikan. Jadi kuat kelistrikannya itu berapa, kira-kira dia mengandung kekuatan listriknya berapa gitu. Terus sifat fisik material yang berhubungan dengan interaksinya terhadap medan listrik dan magnet. Nah, untuk muatan listrik ini sendiri itu ditentukan oleh perbedaan jumlah elektron sama proton yang ada di bahan penyusun muatan ya. Meskipun kadang-kadang itu daripada proton itu kadang-kadang disebut yang hole. Hole itu adalah kayak bagian kekosongan elektron kalau misalkan terjadi ionisasi gitu. Jadi intinya sih sama aja. Nah, muatan listrik itu ada dua jenis, yaitu positif sama negatif. Positif itu diakibatkan oleh kelebihan proton atau adanya hole yang aku bilang tadi akibat ionisasi. Terus untuk yang negatif itu diakibatkan oleh kelebihan elektron. Partikel-partikel dengan muatan beda itu beda tanda, maksudnya positif sama negatif atau negatif sama positif itu saling tarik menarik, tapi untuk yang muatannya sama tanda dia saling tolak menolak. Selanjutnya untuk gaya listrik yaitu gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb itu adalah gaya interaksi antara dua partikel bermuatan, ya rumusnya bisa dilihat sendiri. K-nya adalah K itu adalah konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 nah, Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini K ini bisa dihitung dari nilai 1 dibagi 4 pi dari epsilon 0 atau apa? Permeabilitas ruang hampa ya. Nah, sama seperti yang aku bilang tadi, itu ada diagram untuk yang beda tanda positif sama negatif dia saling tarik menarik, untuk yang sama tanda positif positif sama negatif negatif itu dia saling tolak menolak. Selanjutnya untuk kasus khusus nih ya. Kalau misalkan ada lebih dari dua benda yang berinteraksi, gimana cara kita ngukur kolom force-nya? Nah, seperti yang bisa dilihat di gambar ini, yang pertama kita ukur dulu salah satunya. Contoh dari kita mau tahu gaya di Q3 dari akibat Q1 sama Q2. Kita cek dulu gaya Q3 akibat dari Q1-nya itu berapa yang bisa dilihat F31. Terus gaya Q3 dari Q2-nya itu ada berapa dari F32. Nah, selanjutnya karena gaya itu adalah vektor, ini kedua gaya ini itu nanti kita gabungkan, kita resultankan. Kalian udah belajar lah ya itu resultan vektor gimana cara nyarinya. Nah, lanjut ke medan listrik. Medan listrik itu adalah medan fisis yang mengelilingi partikel bermuatan. Terus habis itu dia itu adalah medan vektor. Nah, nanti dia itu berhubungan dengan fenomena kelistrikan. Cara nyarinya itu dari gaya Coulomb dibagi dengan Q. Dibagi dengan muatan listrik. Jadi dia cuman ada satu doang tuh muatannya. Ada satu doang benda bermuatannya. Oleh karena ada satu doang benda bermuatannya, jadi dihitung dengan cara kaki per L kuadrat. Nah, kalau misalkan ada suatu medan listrik, terus habis itu suatu kayak benda bermuatan listrik itu ditaruh di medan listrik, itu nanti dia bakal menghasilkan gaya Coulomb. Benda itu bakal terjadi gaya Coulomb. Makanya itu eh, untuk medan listrik sendiri kita bagi gaya Coulomb dengan muatan itulah. Selanjutnya untuk vektornya medan listrik. Kalau dari muatan positif dia itu selalu keluar menjauhi si muatan positif. Sementara kalau untuk negatif dia itu selalu mendekati, masuk lah gampangnya. Nah, oke, itu untuk medan listrik. Lanjut ke yang tadi, seperti kasus untuk medan listrik. Gimana caranya kalau misalkan sumber muatannya itu lebih dari satu? Nah, kalau misalkan sumber muatannya lebih dari satu, sama kayak gaya gaya listrik tadi, kamu hitung eh, besar dari muatan listriknya, besar dari medan listrik dari masing-masing
muatannya itu berapa, lalu kemudian kamu sultankan semuanya. Seperti kayak yang bisa dilihat di gambarnya. Ini key 3-nya belum dihitung. Nah, selanjutnya eh, kalau misalkan bendanya itu bukan titik, jadi bendanya itu kayak suatu benda yang besar, jadi otomatis jaraknya itu berbeda-beda dan ada persebaran itunya, persebaran muatannya. Nah, eh, sama aja kayak yang tadi, rumusnya ini masih nggak jauh beda, cuman untuk dari kuadrat yang ada di apa gaya medan apa yang ada di medan listrik sebelumnya itu kita ganti menjadi integral dari dq dibagi dengan L kuadrat. Ini ini adalah vektor. Jadi kamu bisa ini adalah vektor, jadi kamu bisa nulisnya itu sebagai suatu vektor dibagi sama besarnya untuk menunjukin arahnya. Jadi ya untuk nunjukin arahnya. Ini di sini untuk L dikurang L dibagi dengan L min L pangkat 3 itu sebenarnya sama aja kayak yang tadi itu kan. Cuma yang tadi kan L-nya pangkat 2, sekarang ini pangkat 3. Ini karena eh, ditambahin dari yang atas, karena untuk yang sebelumnya itu eh, L min L-nya itu adalah untuk definisi arahnya. Nah, lanjut, ini adalah untuk contoh medan listrik yang bukan itu ya, bukan titik. Kalau misalkan bisa dilihat sendiri contohnya, ini ada batang dan O-nya ini juga tergantung dari jaraknya itu. Bisa dilihat kita menggunakan persamaan K integral dari dq per R kuadrat, dengan dq-nya ini mengikuti dq-nya ini mengikuti si persebaran persebaran muatannya. Dalam hal ini 3dx. Oke, lanjut. Kemudian ada yang namanya garis gaya listrik, yang itu adalah menunjukkan arah gaya atau medan listrik. Tadi sudah dilihat juga di di slide medan listrik ya. Selanjutnya adalah flux medan listrik. Nah, flux medan listrik ini bisa berhubungan langsung dengan garis gaya listrik. Kenapa? Karena flux medan listrik itu adalah jumlah medan listrik yang melewati suatu bidang. Kalau misalkan kamu mau ngebayangin tuh, itu bentuknya kayak garis-garis gaya listriknya itu yang lewatin suatu bidang tertentu ada berapa. Nah, untuk secara matematis sendiri itu adalah produk perkalian dot antara vektor luas bidang sama vektor medan listrik. Nah, dia perkalian dot kan tuh ya. Jadi arah vektornya itu harus sama. Sementara untuk arah vektor dari luas bidang sendiri itu adalah ke arah normal bidang tersebut. Makanya itu kita menggunakan cos theta untuk ngebikin si medan listriknya kalau misalkan dia agak mencong dikit, buat ngelurusin medan listrik kita pakai cos theta. Nah, selanjutnya yang berhubung udah tahu soal flux medan listrik, kita bakal ngomongin lagi soal hukum Gauss. Hukum Gauss ini itu adalah hukum yang sangat membantu dalam penentuan flux medan listrik, dan ujungnya jadi sangat membantu untuk perhitungan medan listrik. Nah, hukum Gauss itu menghubungkan flux medan listrik yang tadi pi besar pada Gaussian surface. Gaussian surface itu kayak bidang tertutup yang bentuknya mirip seperti persebaran dari si muatannya itu, dengan muatan yang dilingkupi oleh bidang tersebut alias Q enclosed. Pi itu adalah Pi alias flux medan listrik itu adalah Q enclosed dibagi dengan epsilon 0. Epsilon 0 itu adalah permeabilitas ruang hampa. Nah, ini bisa kita lihat, kalau misalkan kita lihat lagi, flux medan listrik itu adalah E dikali A. Tapi untuk yang namanya benda-benda yang bentuknya besar gitu, bentuknya besar dan tidak teratur, itu bakal berubah menjadi E dot dA, karena bidangnya nanti akan diintegralkan untuk menjadi suatu
Ya, bidangnya itu nanti dibagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil dA, lalu semuanya itu akan ditegalkan untuk mencari jumlahnya. Nah, ini contoh penerapan hukum Gauss kepada sebuah benda bola ya. Misalkan ada sebuah bola itu mencakup suatu muatan yang gedenya plus Q. Dengan bola itu berjari-jari besar. Nah, untuk Pi-nya sendiri dari kita gunakan hukum Gauss yang dari awal. Pi itu adalah Q enclosed dibagi permeabilitas ruang hampa sama dengan integral dari E dot dA. Nah, ini integral yang kayak gitu itu maksudnya integral tertutup ya. Dan untuk bola, gabungan dari dA-nya itu karena dia simetri, bisa kita langsung sederhanakan menjadi luas permukaan bola. Untuk bola kayak gitu ya. Lalu akibatnya itu kita bisa langsung mengubah si integralnya menjadi E dikali 4 pi r kuadrat, sementara Q enclosed-nya itu kan plus Q. Nah, dari sini kita bisa langsung menghitung bahwa medan listriknya itu adalah Q dibagi dengan epsilon 0 dikali 4 pi r kuadrat. Oke. Lanjut kita omongin soal muatan induksi. Jadi muatan itu kan saling mempengaruhi satu sama lain tuh ya, saling berinteraksi dengan tarik menarik atau tolak menolak. Nah, salah satu akibat dari tarik menarik tolak menolak itu adalah induksi muatan. Kalau misalkan kalau misalkan sebuah benda netral itu dideketin ke suatu benda yang bermuatan, maka muatan dari benda yang dideketinnya itu tadi itu bakal naik muatan yang berlawanan yang di benda. Akibatnya itu nanti muatan positif sama negatif di bendanya itu bakal kepisah. Jadi bendanya itu kayak punya muatan gitu. Nah, kalau misalkan sebagian muatannya itu kita keluarin, nanti bendanya itu akan bermuatan nanti. Oke, lanjut ke konduktor sama isolator. Perbedaannya nih ya, simple aja. Perbedaannya itu adalah kemampuan mereka untuk menghantarkan listrik. Kenapa benda konduktor mampu menghantarkan listrik? Karena muatan di dalam benda konduktor itu bergerak bebas. Nah, kalian ingat juga kan, kalau muatan kalau satu jenis itu saling tolak menolak akibatnya, dan karena di dalam konduktor itu muatan itu bebas, maka mereka itu bakal saling menjauh satu sama lain. Jadi otomatis itu si muatannya itu bakal kumpul di kulitnya si isolator karena itu yang paling jauh. Nah, untuk isolator sendiri dia susah ngehantarin listrik, soalnya di dalam isolator itu bendanya itu nggak bisa bergerak bebas gitu, makanya dia di situ aja gitu kan. Nah, bisa dilihat di gambarnya, konduktor itu semua muatannya itu ada di pinggir-pinggir, sementara isolator itu kesebar di tengah-tengah juga ada. Nah, lanjut, apa pengaplikasian dari sifat konduktor yang tadi. Jadi karena muatan di konduktor itu akan kebuang ke sisi-sisinya, jadi otomatis di tengah-tengah konduktor itu, di dalam konduktor itu pasti nol kan muatannya. Nah, oleh karena itu kalau misalkan kita mengaplikasikan persamaan Gauss di dalam konduktor, maka kita akan memperoleh Q enclosed-nya itu kan 0. Jadi medan listriknya itu adalah 0. Oleh karena itu di dalam konduktor itu sama sekali tidak ada medan listrik. Nah, akibatnya konduktor itu bisa digunakan untuk melindungi barang-barang dari radiasi medan listrik gitulah. Nah, sementara kalau untuk isolator itu kan benda-bendanya itu kayak punya persebaran tertentu gitu. Kalau misalkan kita mau nentuin medan listriknya, kita harus ngitung muatan yang tercakupnya itu berapa. Contohnya, ada sebuah daerah persebaran muatannya harus sama dengan 3R. Nah, dari ini ketahuan nih, ini
persebarannya ini nih ya, path muatannya ini tergantung sama si itunya apa lokasi jaya-jayanya itu, radius dari permukaan, radius dari pusat. Nah lanjut, kalau misalkan kita mau ngehitung medan listrik di ujungnya, maka kita harus eh, kita harus mengetahui bahwa key and close-nya itu eh, cuma bisa kita cari lewat integral dari dq integral dari O untuk seluruh volume. Nah bisa dilihat itu kita memperoleh bahwa integral dari persebaran muatan untuk seluruh volume itu menghasilkan ya 4pi integral 0 menuju L dari O yang 3L tadi dari R kuadrat dr. Nah ini bisa kita lalu baru kita bisa aplikasikan ke hukum Gauss. Key and close-nya itu yang tadi kita udah dapetin, dibagi sama epsilon 0 sama dengan integral tertutup dari E dot dA. Nah itu kan sama-sama ada 4pi itu kan di pojok-pojok, di kedua sisi. Itu yang satu itu karena luas permukaan bola, yang satunya itu dari volume bolanya. Nah ini bisa kita coret sama-sama 4pi-nya, kemudian kita selesaiin nih si integralnya. Karena nya itu 3L, kita bisa masukin, kita memperoleh jadi integral, kita harus mengintegralkan L pangkat 3 dr gitu kan. Sementara sisa persamaan itu menjadi L kuadrat sama dengan 3 dibagi epsilon 0 integral dari 0 menuju L dari L pangkat 3 dr. Nah dari sini kita memperoleh hasil persamaannya jadi L kuadrat sama dengan 3 dibagi 4 epsilon 0 L besar pangkat 4. Nah dari inilah kita bisa mendapatkan EL, medan listrik dalam medan listrik di jarak L sebesar 3L kuadrat dibagi 4 epsilon 0. Oke, lantas gimana caranya ini kita memanfaatkan pengetahuan dari medan listrik di konduktor sama isolator ini. Nah ini salah satu kasus yang lumayan sering dipakai nih ya, konduktor sama isolator bola yang konsentris. Jadi bola awalnya itu konduktor atau isolator, terus habis itu selanjutnya ada bola lagi konduktor atau isolator dikulitin. Kemudian kadang-kadang ada sampai 3 gitu ya. Gimana caranya ngitung bola ini? Oke. Gimana caranya ngerjain soal kayak gini itu? Nah langsung aja kita hitung. Kan pertanyaannya hitung medan listrik di L kurang dari B, maksudnya di dalam bola pertama yang isolator, terus L antara B sama A di bola konduktornya, sama L lebih dari A di luar bolanya itu dua-duanya. Oke, lanjut aja dulu, kita tinjau satu nih ya. Di L yang kurang dari B, kita tahu Q totalnya itu adalah plus 3, sementara kita juga tahu muatannya itu tersebar merata. Oleh karena itu seharusnya lah ya, dia nggak bakal penuh plus 3 itu semuanya ada di tengah. Jadi otomatis dia bisa ada tersebar di mana aja dari dalam sampai keluar. Nah tapi karena kita tahu juga muatannya tersebar merata, jadi L1 sama lautnya itu pasti bakal sama di semua tempat. Oleh karena itu kita bisa ngitung key and close-nya dengan membandingkan volume dari daerah yang kita mau tuh ya, dari 4/3 pi pangkat 3-nya itu dengan volume total bola isolatornya 4/3 pi B pangkat 3. Nah 4/3 pi nya itu kan sama, itu coret aja langsung. Jadi kita memperoleh key and close-nya itu adalah plus 3 tadi yang key total dikali sama L pangkat 3 dibagi B pangkat 3. Ini L pangkat 3 nya itu L-nya itu posisi yang kita mau, sementara B-nya itu adalah jari-jari total bolanya itu ya. Nah, baru dari sini kita bisa pakai hukum Gauss. Hukum Gauss-nya ya, Q and close dibagi epsilon 0 ya sama kayak yang tadi lah ya.
Kemudian kita bakal memperoleh itu Q enclosure tadi yang 3 dikali pangkat 3 dibagi B pangkat 3. Terus kita bagi lagi sama epsilon 0 sesuai dengan hukum Gauss. Itu akan sama dengan E dikali 4pi E kuadrat. Itu adalah ya kayak tadi medan listrik dikali dengan luas permukaan Gaussnya, yaitu luas permukaan bola. Nah, kita memperoleh E di dalam isolatornya di L kurang dari B itu akan sama dengan 3L dibagi 4pi epsilon 0 kali B pangkat 3 gitu ya. Selanjutnya untuk yang di isolator di antara B sama A itu kan konduktor. Nah, seperti yang dibilang tadi, untuk konduktor itu dia muatannya itu bergerak bebas. Oleh karena itu muatan yang di dalam tuh muatan isolatornya itu yang plus 3 bakal naik min 3 dari total muatan di konduktornya itu, buat ya kayak karena kan muatan yang beda tanda itu saling tarik menarik kan, biar supaya dia jadi netral. Oleh karena itu di konduktornya itu sendiri akan di dalam konduktor itu sendiri di antara B dan A itu kita akan mencakup muatan plus 3 dan min 3. Jadi totalnya itu adalah 0 ya. Oleh karena itu sama seperti yang ada di contoh sebelumnya, medan listrik di muatan yang dicakup di konduktor itu adalah 0, sehingga berdasarkan hukum Gauss nilai medan listriknya itu juga 0. Nah, tapi kalau misalkan untuk di L lebih dari L di luar A, jadi untuk L di luar A itu kita menghitung total dari muatan yang dicakupnya, yaitu muatan isolator dan muatan konduktor dua-duanya. Tadi muatan konduktor itu kan plus 3, sementara muatan isolator itu adalah min 2. Jadi total yang dicakup itu adalah plus 1, karena min 2 dan plus 2 itu saling meniadakan dan ya tersisa jadi plus 1. Nah, kemudian kita terapkan hukum Gauss lagi, Q enclosed dibagi epsilon 0 sama dengan integral tertutup dari E dot dA. Sementara dA-nya itu sendiri ya kayak tadi masih bola ya. Nah, kita memperoleh nilai medan listriknya itu adalah 1 dibagi 4pi epsilon 0 L kuadrat. Nah, selanjutnya mungkin kalian bakal beritahu untuk membuat yang namanya kayak semacam grafik gitulah ya, grafik medan listrik di sembarang jarak. Ini bakal aku kasih contoh. Kalau misalkan untuk yang isolator, karena dia persamaannya itu ada 3 ya dibagi 4pi epsilon 0 B pangkat 3, yang kan yang variabel ini kan di sini doang kan tuh, 1 di atas. Oleh karena itu dia bakal berbentuk linear. Sementara untuk yang di konduktor itu karena dia 0, dia bakal putus dulu gitu selama konduktor. Nah, kemudian dia bakal muncul lagi pada saat udah keluar dari konduktor, ngikutin yang persamaan di L lebih dari A, yaitu 1 dibagi 4pi epsilon 0 L kuadrat. Karena ini dibagi L kuadrat, jadi dia bentuknya agak melandai gitulah ya. Ya, oke. Itu aja dari materi kelistrikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.